Ruang digital tak hanya membuka jendela dunia, namun juga membuka pintu bagi ancaman yang tak terlihat. Dalam sinyal, dalam layar yang tak pernah padam. Ujungnya kemana? Biasanya ujungnya ke dark web atau ke forum-forum predator seks dan anak kemudian menjadi korban. Tak terkecuali anak-anak yang tumbuh bersama gawai. Mereka belajar menggeser layar sebelum benar-benar belajar menjaga diri. Oh, anak saya udah bisa nih gitu ya, canggih, bisa memainkan bisa memahami konten atau memainkan konten yang memang untuk di atas usianya gitu ya. Jadi mereka bangga gitu. Padahal segala sesuatu tuh ada waktunya. Inilah sepenggal potret generasi yang tumbuh di tengah 1000 notifikasi. Dunia digital kini tak lagi sekadar pelengkap. Ia telah menjadi nafas keseharian. Mulai dari bangun tidur hingga kembali terlelap. Hampir setengah pengguna internet di Indonesia adalah anak. Rata-rata mereka terhubung selama berjam-jam setiap hari. Dunia datang lebih cepat daripada usia mereka. Raska, siswa kelas 4 sekolah dasar. Seperti kebanyakan anak seusianya, pagi hari dimulai dengan ritual yang sama, cek gawai. El kalau sosial media paling nonton doang, ada pembelajaran juga. Terus kalau postingan ya ada postingan, ada game, habis itu ya apa aja gitu random. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah potret nyata dari generasi yang tumbuh dengan layar sebagai jendela dunia. Namun, di balik kemudahan akses informasi, tersimpan risiko yang mengintai. Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kasus eksploitasi seksual anak secara daring, dengan lebih dari 1,45 juta konten teridentifikasi. Cyberbullying, cyber grooming, hingga judi online. Ancaman itu datang dalam berbagai wajah, memanfaatkan media sosial, aplikasi game, dan platform pesan. Kami menerima banyak pengaduan dari masyarakat, hampir seluruh situasi dan kondisi pelanggaran hak anak itu berbasis digital. Jadi dia trennya memang naik ke hampir seluruhnya digital. Misalnya situasi kekerasan pornografi gitu ya, kalau itu secara konvensional memang selalu menggunakan digital yang mungkin awalnya hanya sistem elektronik gitu ya. Sekarang sudah masuk dalam media sosial. Morning, Raska. Udah Yuk main handphonenya, kita siap-siap yuk. Kita siap-siap sekolah. Bagi keluarga Raska, mempersiapkan anak memasuki ruang digital bukan perkara mudah. Sebetulnya kalau kami mempersiapkan Raska untuk memakai gadget itu dari awal, sebelum dia pakai gadget, kita bekali dulu apa saja yang boleh dia lihat, apa yang tidak boleh dia lihat, lalu bagaimana respon dia ketika melihat sesuatu yang sebetulnya tidak layak atau tidak boleh dia tonton gitu. Ketika anak diberi gawai, orang tua mendapat kemudahan dalam menenangkan anak. Gawai acap kali jadi penolong. Disinilah konflik pengasuhan terjadi. Tak jarang, solusi memberikan gawai pada anak menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Khawatir pasti, cuman kembali lagi bonding ya, kita harus mesti dekat sama anak. Jadi ketika dia, kamu lihat apa sih gitu, ayo pengen lihat dong, jadi kita masuk
ketika apa yang dia pengalaman apa dia mendapatkan dari gadget itu kita harus tahu gitu. Main apa ini Roblox mainnya gimana sih gitu. Kita harus jadi tetap pendampingan untuk anak. Kendati sepintas anak terlihat siap, padahal sesungguhnya tidak. Mampu secara teknis menggunakan gawai tidak lantas diartikan sebagai siap secara mental dan sosial. Dengan kata lain, tidak semua yang bisa diakses harus diakses sekarang. Kesadaran akan urgensi perlindungan anak mendorong pemerintah mengambil langkah tegas. Pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Regulasi ini menjadi perisai baru di tengah gelombang digitalisasi yang kian deras. PP Tunas adalah wujud kepedulian Presiden Prabowo terhadap masa depan anak-anak bangsa. Indonesia juga menjadi bagian penting dalam gerakan global perlindungan anak di ruang digital. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang memiliki aturan paling komprehensif tentang perlindungan anak ini. PP Tunas menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik menyaring konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan, melakukan verifikasi usia, dan melarang profiling data anak untuk kepentingan komersial. Kementerian Komunikasi dan Digital ditempatkan sebagai leading sektor bersama jejaring kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Namun, regulasi hanya akan hidup bila ditopang oleh keluarga sebagai benteng pertama. Pentingnya peran keluarga itu memang utama dalam hal mendidik anak, walaupun di luar itu sekolah dan lain sebagainya ya, tapi yang paling utama adalah di rumah. Berkenalan tapi kemudian menjadi sexting, percakapan untuk seksualitas gitu ya, bahkan seksorsion, dan lebih jauhnya lagi memang terjadi live streaming berbayar untuk tujuan seksualitas. Ancaman di ruang digital datang dengan cara yang terstruktur, dimulai dari pendekatan yang terlihat ramah, hadiah virtual, perhatian berlebihan, hingga berujung pada permintaan yang melanggar batas privasi anak. Tahapan ini dikenal sebagai cyber grooming, sebuah pola kejahatan yang memanfaatkan ketidaksiapan mental anak. Direktur Kelompok Kerja Anti Disinformasi Digital di Indonesia atau Kondisi, Damar Juniarto mengatakan, cyber grooming kerap ditemui dalam kasus anak di ruang digital. Cyber grooming itu perilaku dari predator seks yang kemudian dia masuk ke ruang-ruang di mana anak-anak biasanya berada dan istilahnya dia melakukan sebuah upaya jahat untuk nanti bisa anak dieksploitasi secara seksual. Ujungnya kemana? Biasanya ujungnya ke dark web atau ke forum-forum predator seks dan anak kemudian menjadi korban. Banyak kasus kekerasan digital terhadap anak tidak pernah benar-benar muncul ke permukaan. Survei UNICEF menunjukkan 56% anak di Indonesia yang pernah mengalami eksploitasi seksual atau pelecehan di internet memilih diam. Mereka tidak menceritakan pengalaman itu kepada siapapun. Angka ini memberi tanda bahwa data resmi kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sesungguhnya terjadi di ruang digital.
child grooming yang awalnya mungkin hanya berkenalan, tapi kemudian menjadi sexting, percakapan untuk seksualitas gitu ya. Bahkan seksorsion dan lebih jauhnya lagi memang terjadi live streaming berbayar untuk tujuan seksualitas. Itu juga beberapa diadukan ke KPAI, sehingga kami melihat di satu sisi ya anak-anak ini kita sedang membuka ruang yang cukup luas bagaimana mendapat informasi, dia menjadi orang-orang yang berkreasi luar biasa dengan tuntutan zaman hari ini, tetapi di sisi lain ancaman yang begitu nyata. Psikolog anak Vera Ita Biliana mengaku pernah menangani konsultasi korban anak yang terganggu secara psikis akibat cyber grooming. Korban kasus cyber grooming membuat mental anak terganggu. Jadi mereka berkenalan dengan orang lain, komunitas online gitu yang akhirnya memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya ketika sudah chatting sekian lama gitu ya, anak ini merasa oh orang ini mau mendengarkan saya, mau mengerti saya gitu ya. Jadi dia merasa ada kedekatan. Lalu si pihak online ini, kenalan online ini meminta foto-foto yang si anak ini dengan willingly memberikan gitu ya, karena dia merasa sudah dekat, orang ini baik sama saya gitu ya. Nah setelah mendapatkan foto, anak ini lalu menjadi korban pemerasan. Di Sekolah Dasar Negeri Kalibata 11, Jakarta Selatan, kesadaran akan risiko digital telah menjadi bagian dari kurikulum. Memang kan kita sekarang ada di generasi alfa ya, anak-anak kita saat ini. Makanya kita harus berbau-bau tentang digitalisasi itu sendiri. Tentunya kami di sekolah mempunyai banyak program yang berkaitan dengan digital. Salah satunya adalah library, perpustakaan digital kita. Bagaimana anak bisa meminjam buku perpustakaan tidak langsung ke sekolah, tapi melalui digital. Nah, orang tua juga bisa memantau itu semua. Sementara guru tidak hanya mengajar materi akademik, mereka juga menjadi garda depan dalam menciptakan ruang aman bagi anak bercerita. Memberikan penyuluhan anak-anak tentang bagaimana bahaya dari media sosial. Biasanya kita melakukan ada yang namanya sekolah program pembiasaan. Setiap hari kita tuh ada program pembiasaan, lalu kita di kelas biasanya setiap pagi kita say hello kepada anak-anak. Lalu kita memberikan beberapa interaksi, bagaimana nasihat-nasihat, termasuk di dalamnya nasihat yang tadi tentang konten digital. Menciptakan kenyamanan adalah kunci agar anak berani bercerita. Ketika ancaman datang, mereka tahu kemana harus meminta bantuan. Pertama, memang tugas wali kelas itu adalah menciptakan rasa nyaman, jadi anak itu bisa berbicara, ngobrol, curhat itu ke kita, ke guru-gurunya. Nah, dari curhat-curhatan mereka itu dengan berbagai masalah yang mereka hadapi, mungkin salah satunya permasalahan yang di dunia maya, dunia digital. Namun tak jarang, keluarga memberlakukan aturan berbeda dalam penggunaan gawai pada anak mereka. Ada yang tidak diberi gawai, ada yang diberi gawai namun diatur ketat, ada pula yang memberi gawai dengan kebebasan, sehingga pihak sekolah mengajak bertemu orang tua. Kami itu memanggil semua orang tua murid untuk yang pertama kali masuk tahun ajaran baru. Nah, kami sosialisasikan kepada orang tua murid penggunaan gadget untuk anak. Batasan-batasannya seperti apa dan orang tua tuh harus pengawasannya seperti apa. Sampai saya kasih tahu, karena tidak semua orang tua itu melek digital. Sementara itu di pusat pengendalian, sistem aduan konten bekerja 24 jam, memverifikasi setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses menjadi salah satu kunci PP Tunas. Dari laporan masyarakat hingga tindakan pemblokiran konten. Semua dilakukan untuk memastikan ruang digital aman bagi anak. Waktu itu muncul pengawasan oleh Komisi Independen untuk Media Sosial. Kami juga melihat itu bukan salah satu bentuk terobosan gitu ya. Karena begini, media sosial ini sesuatu yang
harus diawasi secara intensif dari mulai diri kita, rumah kita, lingkungan pendidikan gitu ya, dan bahkan tadi leading sector yang saya sebut gitu ya, bukan hanya aspek kementerian, salah satu kementerian. Nah, akhirnya yang muncul adalah siapa sesungguhnya yang sedang kita bicarakan untuk membangun sebuah gerakan ini, yaitu penyelenggara sistem elektronik, jawabannya. Dampak psikologis dari kekerasan seksual daring tidak bisa dipandang sebelah mata. Trauma yang tertinggal dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa. Ada yang berpikir bahwa oh buat saya ini banyak manfaatnya, buat saya ini menghibur, buat anak-anak saya juga mungkin. Terus ada juga orang tua yang merasa bangga ketika anak-anak oh anak saya udah bisa nih gitu ya, canggih, bisa memainkan bisa memahami konten atau memainkan konten yang memang untuk di atas usianya gitu ya. Jadi mereka bangga gitu. Padahal segala sesuatu itu ada waktunya. PP Tunas hadir bukan untuk melarang akses, namun untuk memastikan kepentingan terbaik anak berada di atas kepentingan bisnis. Di bawah 13 tahun itu tidak boleh, lalu di bawah 16 tahun, 13 sampai 16 tahun itu harus dengan pemberitahuan atau izin dari orang tua. Artinya PP Tunas itu sebetulnya dekat dengan kultur orang Indonesia, di mana keluarga menjadi baris depan untuk melindungi anak, dan keluarga diajak untuk memastikan anak tidak terpapar pada konten-konten yang menurut saya tadi ya sangat berisiko pada anak dan bisa menyakiti anak. Perlindungan anak tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Peran orang tua, guru, komunitas perempuan, dan sekolah adalah juga kunci. Kita harus bergerak bersama. Anak ini sudah bisa kok manjat pohon gitu ya. Tapi bukan berarti terus kita biarkan dia sendiri manjat pohon. Membangun ruang aman bukan hanya soal aturan, namun dimulai dari kesadaran bersama, keluarga, sekolah, dan platform digital. Di kelas Guru Rizky, literasi digital bukan sekadar teori. Ia menjadi praktik keseharian yang mengajarkan anak membedakan konten yang aman dari yang berbahaya. Baginya, pendidikan bukan soal melarang, namun membekali anak dengan kemampuan kritis agar mereka siap saat harus berhadapan dengan dunia digital. Walaupun memang di media sosial itu terlihat sepele ya Pak ya, kalau menurut saya kalau misalkan anak-anak masih belum bisa membedakan mana yang dunia maya, kadang mana yang dunia asli gitu kadang. Nah, dia itu kadang anak-anak malah menyangkanya itu ini beneran loh, ini kita bukan dalam hal ini dunia maya gitu. Ternyata dibawa sampai ke misalkan sampai ke kelas atau ke lingkungannya mereka seperti oh lu kemarin yang ini gua ya, lu yang gini-gini, takutnya seperti itu. Kaisha, siswi kelas 6 ini belajar menggunakan media sosial untuk hal produktif. Tugas sekolah yang harus dipublikasikan mengajarkannya bertanggung jawab atas konten yang ia bagikan. Itu biasanya aku cuma posting tugas-tugas dari sekolah kayak gitu. Ada itunya, ada memang disuruh untuk posting tugas. Iya. Kayak gimana sih biasanya tugas apa? Waktu itu pernah bikin tugas berita gitu. Kayak tugas berita dari tugas bahasa Inggris kayak gitu. Terus pernah juga bikin tentang praktek silat kayak gitu, bikin video. Namun kemampuan teknis saja tidak cukup. Kaisha juga belajar bagaimana merespons saat menemui konten yang tidak pantas. Kalau itu biasanya
dilewatin videonya atau di blok supaya nggak lewat lagi video-video negatifnya. Sementara Zibran belajar mengelola waktu digitalnya, bukan dengan larangan keras, namun dengan kesepakatan bersama keluarga. Jadi waktu bangun tidur, mungkin aku main HP untuk nanya-nanya teman aku. Terus kalau sudah, biasanya teman aku samper ke rumah aku, terus berangkat barengan. Nah, terus habis pulang, biasanya aku main HP. Kalau nggak scroll TikTok, palingan cuma nelpon mama. Teknologi tetap menjadi bagian penting dari pembelajaran mereka, namun dengan batasan yang jelas dan tujuan yang terarah. Juga waktu itu kan lagi ada tugas bikin video pendek ya tentang cyberbullying. Nah, lalu di komennya ada yang bilang kata hewan seperti anjing, langsung aku hapus saja. Selaku wali kelas, Nur Azizah kembali mengajarkan anak agar terbiasa menulis lewat diari, alih-alih menuangkannya dalam media sosial. Saya ada aturan, tidak ada penggunaan HP di sekolah. Di kelas saya, di sekolah ada, tapi khusus di kelas saya tidak. Jadi dibatasi dari situ. Terus ngasih tahu, nah apapun yang ada di dunia digital itu nggak bisa dihapus. Rekam jejak digital kamu tidak bisa dihapus. Jadi bijaklah dalam curhat. Curhat gimana caranya? Bicara sama orang lebih dewasa, guru, atau kamu punya buku diary. Di keluarga Raska, mereka membuktikan bahwa pendampingan adalah kunci. Bukan melarang, namun mendampingi. Bukan mengekang, namun membimbing. Sebenarnya kalau weekend doang ya cukup sih. Kalau ya dibebasin nonton, main game, kan weekdays-nya kan aku kan megang HP ngeliat WA, grup. Aku kan multimedia harus ngejaga grup. Jadi semisal ada yang ngomong kasar atau ada yang berbuat salah, dikeluarin sehari 2 hari habis itu dimasukin lagi. Kesibukan dengan kegiatan positif menjadi strategi keluarga ini. Hal itu membuat sang anak tidak terlalu bergantung pada dunia digital. Ibarat kita mau perang, biasanya kan kita yang paling utama adalah perbekalannya dulu. Dia siap untuk lari ke medan perang gitu. Itu yang itu kita percaya gitu. Jadi persiapannya, bekalnya itu yang paling utama. Ketika nanti dia di luar, apapun bisa terjadi, betul. Nah, ketika itu peran kita diskusi, menjadi teman anak, menjadi sahabat, cerita, itu yang sebetulnya akan mendampingi ketika dia di luar sana. Kampanye Tunggu Anak Siap menguatkan pesan ini. Anak tak perlu berkejar dengan waktu untuk masuk dunia digital, tapi dipersiapkan dengan matang. Meski terlihat siap secara teknis, namun belum tentu siap secara mental dan sosial. Mari kita ingat pesan penting dari PP ini, tunggu anak siap, TUNAS. Pastikan anak benar-benar siap baik secara usia, secara mental dan pendampingan sebelum mereka memasuki dunia digital. PP TUNAS bekerja optimal ketika semua pihak bergerak bersama. Negara membuat regulasi, platform mematuhi dan berinovasi, sekolah mengedukasi, dan keluarga mendampingi. Anak bukan lagi objek yang harus dilindungi dengan larangan, namun subjek yang dipersiapkan untuk menjadi warga digital yang bijak. Pendampingan bukan berarti mengekang, akan tetapi bentuk kehadiran yang membuat anak merasa aman untuk bertanya, bercerita, dan belajar. Kalau konteksnya PP TUNAS, saya sih mengapresiasi ya gitu ya. Ada satu langkah dari pemerintah yang memang merangkum semuanya gitu ya.
dari ada sisi perlindungan hukumnya gitu ya, ada peraturan yang jelas gitu. Terus dari tanggung jawab sosial platformnya juga dikedepankan gitu ya, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan keamanan, perlindungan untuk para anak-anak ini di dunia digital. Jadi mereka juga tidak bisa lepas tangan. Sementara itu, platform digital juga ditantang untuk tidak hanya patuh pada regulasi, namun menciptakan inovasi yang menempatkan keamanan anak sebagai prioritas. Nah, dorongannya sebenarnya bukan cuma kepatuhan, tapi sebetulnya dorongannya adalah platform pun mulai menciptakan juga akses terhadap anak-anak dengan teknologi yang khusus ramah anak. Ya, misalnya YouTube perlu memastikan YouTube Kids itu memang betul-betul cocok dengan anak-anak di usia mereka tumbuh kembang sekarang. Perlindungan anak di ruang digital bukan mimpi yang mustahil. Ia dimulai dari hal sederhana. Keberanian orang tua untuk hadir, kesediaan guru untuk mendengar, komitmen platform untuk bertanggung jawab, dan ketegasan negara untuk melindungi. Karena di balik setiap layar, ada anak dengan mimpi yang berhak tumbuh dalam ruang yang aman. Namun pastikan, tunggu anak siap. Anak ini sudah bisa kok manjat pohon gitu ya. Tapi bukan berarti terus kita biarkan dia sendiri manjat pohon. Tentu kita sediakan safety net-nya, kita awasi dari bawah, jangan sampai dia salah langkah, jangan sampai dia salah meraih dahan. Nah, seperti itu mungkin analoginya gitu ya. Jadi, perlindungan itu yang menjaga anak ini itu semua pihak, tidak hanya orang tua, tapi dari platformnya juga dan dari pemerintah yang mengawasi. PP Tunas bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari gerakan bersama untuk menyemai ruang aman di tengah rimba digital yang terus berkembang. Sebuah perisai lewat sistem yang hanya akan kuat bila diemban bersama oleh pemerintah, platform, sekolah, dan yang terpenting keluarga. Anak bukan target algoritma. Mereka adalah tunas yang harus dilindungi agar tumbuh menjadi generasi yang bijak dan berdaya.